Untuk penganggaran Bapak Ibu sekalian, di dalam PMK kita menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Penerimaan Keuangan itu merupakan berkedudukan sebagai pembantu pengguna anggaran BUN ya, jadi PPA BUN, dan kemudian untuk penganggaran itu kita melakukan proses yang namanya penyampaian indikasi kebutuhan dana ya, khususnya untuk dana desa yang kemudian kami sampaikan paling lambat di bulan Februari kemarin kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Nah kemudian penyusunan penyampaian IKD tersebut berpedoman kepada PMK ya, mengenai tata cara perencanaan, penelahan dan juga penetapan alokasi anggaran BA, anggaran atau bagian anggaran BUN, dan juga pengesahan di PABUN. Nah kemudian kebijakan penganggaran dana desa itu memperhatikan setidaknya ada 3 hal ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama adalah kebutuhan masing-masing desa sesuai dengan kewenangan desa. Kami coba untuk menghitung ya berapa yang menjadi kebutuhan desa berdasarkan beberapa kewenangan desa yang sangat mendasar atau sangat fundamental, misalnya untuk kesehatan, ya, untuk infrastruktur dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kinerja pelaksanaan dana desa di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kinerja Bapak Ibu sekalian di pemerintah desa itu juga menjadi salah satu faktor yang kami pertimbangkan di dalam menetapkan indikasi kebutuhan dana untuk dana desa. Nah kemudian yang ketiga ini adalah sesuatu yang memang sangat kita butuhkan untuk sebagai rambu-rambu pamungkas ya, di mana setiap kita dalam proses penganggaran tidak hanya dana desa, kita akan selalu melihat bagaimana kemampuan keuangan negara. Nah 3 hal inilah Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian yang menjadi dasar kami untuk menyusun atau menetapkan indikasi kebutuhan dana desa. Nah kemudian yang selanjutnya IKD ini nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk kami bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Anggaran untuk menyusun yang namanya nota keuangan dalam rangka untuk penyusunan RAPBN tahun anggaran berikutnya. Dari sisi pengalokasian, nah Bapak Ibu sekalian ini untuk pengalokasian di dalam PMK 201 itu diatur di pasal 6 sampai pasal 13 ya, cukup banyak pasalnya di sini karena memang pengalokasian dana desa itu nanti akan terbagi atas beberapa komponen ya. Jadi di sini kita lihat untuk tahun 2023 kita masih menggunakan alokasi dasar. Kemudian juga porsinya sama 65%, alokasi dasar adalah yang diberikan kepada setiap desa ya, berdasarkan klaster ya, menggunakan jumlah penduduk sebagai dasar ya untuk menetapkan klasternya. Nah untuk tahun 2023 kita menetapkan ada 7 klaster berdasarkan jumlah penduduk. Kemudian yang kedua adalah alokasi formula. Nah ini yang dibagikan berdasarkan ada 4 indikator setidaknya, ada jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis. Porsinya 30%, kalau kita lihat di sini porsinya sama dengan tahun 2022 Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian yang ketiga adalah alokasi afirmasi. Alokasi afirmasi ini diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Kemudian yang keempat adalah alokasi kinerja. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang berkinerja terbaik. Kemudian jumlah desanya nanti akan ditetapkan berdasarkan proporsionalitas atas jumlah desa yang ada di tiap kabupaten kota. Ini sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian ya, 4 komponen besar yang kita gunakan di dalam menghitung berapa yang menjadi dana desa untuk setiap desa. Nah kalau kita lihat dalam bentuk angka Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam PMK 1201 itu kita sudah menjelaskan juga mengenai berapa yang menjadi porsi dari masing-masing komponen tadi. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, di tahun 2023 dana desa itu kita berikan kepada 74.954 desa yang ada di 434 kabupaten kota. Ini berdasarkan keputusan bersama pemerintah ya, Kementerian Dalam Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri ya. Meskipun di dalam Kepmendagri nomor 050 sebenarnya jumlah desa yang mendapat kodifikasi itu adalah 74.961 desa. Nah, ada 7 desa yang di tahun 2023 tidak mendapatkan lagi dana desa, Bapak Ibu sekalian. Ini karena
secara de facto memang desa ini sebenarnya tidak memanfaatkan atau tidak sama sekali bisa menggunakan dana desa. Ada 2 desa di Kabupaten Sidoarjo, kemudian juga ada 1 desa di Kabupaten Lebak, kemudian ada 1 desa di Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian juga ada 1 desa di Kabupaten Balangan, ada 1 desa di Aceh Barat dan 1 desa di Kabupaten Manokwari.